Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG Guru SD. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas, terkhusus dalam penetapan fokus masalah pada penelitian tindakan kelas. Nah, pembahasan serta soal-soal yang kita bahas kali ini itu sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022 agar nanti fokus belajar kita cukup di kisi-kisi itu saja. Oke, sebelum kita membahas tentang materi dan soal-soalnya, sekarang kita lihat dulu kisi-kisinya. Di sini ada identifikasi masalah PTK, ada penetapan fokus permasalahan, yaitu disajikan suatu kasus pembelajaran di SD, peserta mampu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua nanti disajikan suatu kasus pembelajaran matematika pada materi geometri, peserta mampu mendiagnosis permasalahan pembelajaran di kelas. Berikut kita jelaskan mengenai penetapan fokus masalah. Ini perlu kita pahami dulu agar dalam menentukan masalah nanti kita tidak kesulitan. Oke, penetapan fokus atau masalah penelitian. Tahapan pertama dalam bagian penetapan fokus penelitian tindakan kelas adalah tahapan merasakan adanya masalah dalam pembelajaran. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi, masalah itu ada ketika ada harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Oke, contoh masalahnya seperti harapan guru adalah siswa tuntas dalam belajar matematika. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila siswa tersebut misalnya memperoleh nilai tes minimal sebesar 75. Kenyataannya, dalam sebuah tes siswa tersebut memperoleh nilai 45. Nah, kenyataan siswa di dalam teks ini kan dia mendapatkan 45. Itu tidak memenuhi syarat ketuntasan yaitu minimal 75. Jadi di sini harapan guru itu siswanya itu tuntas dalam belajar matematika yaitu minimal mendapatkan nilai 75. Tetapi pada kenyataannya siswanya mendapatkan nilai 45. Nah, inilah yang dikatakan sebagai masalah. Oke, paham? Jarak yang terlalu jauh antara nilai yang diperoleh siswa dengan harapan guru seperti ini merupakan sebuah masalah yang harus dipecahkan atau dicari jalan keluarnya. Jadi, kita dapat menarik fokus masalahnya adalah siswa tidak mencapai nilai tes minimal yaitu 75. Itu adalah fokus masalah. Oke. Masalah lainnya, misalnya semua guru menginginkan siswa aktif dalam proses pembelajaran matematika yang ditandai dengan berbagai aktivitas. Dengan indikator misalnya aktif bertanya, mendengarkan penjelasan guru, berdiskusi dan menyelesaikan soal dengan teman, dan lain-lain. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ternyata siswa itu tidak aktif mendengarkan, tidak aktif bertanya, tidak aktif berdiskusi, tidak aktif menyelesaikan soal dengan teman. Itu merupakan suatu masalah. Nah, kenyataan ini merupakan sebuah masalah yang harus segera diselesaikan, begitu ya. Nah, berikut saya tampilkan tentang contoh identifikasi masalah dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Misalkan di sini adalah dalam suatu kelas. Di dalam suatu kelas itu ada banyak masalah, ada 8 misalkan di sini. Ada siswa tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran, daya ingat siswa rendah, siswa cenderung santai dalam menerima pelajaran, siswa kurang teliti dalam menyelesaikan soal, siswa mengalami kesulitan dalam melakukan pembagian dari bilangan tertentu, siswa hanya menebak dalam mengubah pecahan biasa menjadi persen, siswa kesulitan mengalihkan pecahan dengan suatu bilangan tertentu, guru banyak mendominasi kegiatan dalam pembelajaran. Nah, ini merupakan identifikasi masalah yang kita dapatkan. Nah, dari 8 masalah ini, kemudian kita ingin memfokuskan masalahnya yang mana sih? Yang mana yang perlu kita bahas? Nah, itu nanti kita pilih. Misalkan kita pilih nomor 4 tentang siswa kurang teliti dalam menyelesaikan soal. Nah, itu fokus masalah yang perlu kita ingin selesaikan. Itu misalkan. Nah, sekarang kita akan ke soal. Yang pertama kita bahas hasil analisis masalah menunjukkan. 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran. 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah. 3. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah
kecuali. Nah, di sini ditanyakan kecuali berarti yang bukan. Apakah yang A, metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran? Apakah ini sesuai dengan pernyataan di sini? Sesuai ya, yaitu menyimak pelajaran. Kemudian yang kedua, strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? Ini juga memiliki keterkaitan dengan yang nomor satu. Berikutnya yang ketiga, yang C, bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Ini juga menjadi pertanyaan ke dalam pribadi guru. Bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Ini juga iya, kita simpan. Apakah yang D, bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya? Nah, di sini yang bukan adalah yang D. Oke, berikutnya soal yang kedua, hasil pengamatan yang dilakukan Pak siswa di kelasnya berbentuk catatan tentang perilaku siswa dalam membaca sebuah teks di depan kelas. Hal ini dilakukan setelah Pak Siswo menjelaskan bagaimana cara membaca teks yang baik. Setiap anak diberi waktu 2 menit untuk membaca dan Pak Siswo mencatat perilaku siswa. Seperti teknik membaca sikap badan, ucapan, ejaan, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan Pak Siswo adalah data apa? Ini namanya data apa? Dia mencatat masalah-masalah yang tentang perilaku siswanya. Apakah ordinal, apakah kuantitatif, apakah kualitatif, atau numerik? Jawaban yang benar adalah kualitatif. Aduh, sakit nih. Data yang dikumpulkan berupa penjelasan catatan tertulis tentang sikap dan perilaku siswa. Jadi bukan hasil pengukuran berupa angka-angka. Nah, kualitatif itu merupakan penjelasan atau deskripsi, kemudian kuantitatif itu angka-angka, numerik juga tentang angka ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, kualitatif. Berikutnya, dari hasil analisis masalah yang dilakukan di kelasnya, Pak Bambang melihat bahwa dalam 3 kali ulangan aritmatika yang diberikan, rata-rata hanya 2 orang dari 30 siswanya yang mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal yang tentang perkalian. Selain itu, pada setiap pelajaran matematika, suasana kelas menjadi tegang karena siswa merasa matematika sebagai pelajaran maut alias sulit. Sehubungan dengan kesulitan masalah tersebut, Pak Bambang kemudian merumuskan masalah pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal tentang perkalian serta dalam suasana yang rileks? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. Apakah pemberian tugas-tugas atau PR akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Apakah yang kedua, bagaimana bentuk materi tugas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran aritmatika? Oke, yang ketiga, apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Nah, yang pernyataan ketiga ini kan tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Bambang. Itu juga tidak memberikan solusi dari diri dalam Pak Bambang juga. Jadi, jawaban yang sesuai di sini adalah opsi 1 dan opsi 2 itu benar. Berikutnya, hasil analisis data dapat dijadikan bahan untuk apakah satu membuat kesimpulan dan tindak lanjut penelitian, melakukan refleksi untuk membuat perencanaan tindak lanjut, mengidentifikasi temuan penelitian. Manakah yang benar? Yang benar adalah 2 dan 3, yaitu melakukan refleksi, kemudian mengidentifikasi temuan penelitian. Nah, kalau tindak lanjut dan kesimpulan itu nanti setelah kita membuat laporan. Itu terakhir kita buat ya. Bukan di awal-awal, bukan di analisis permasalahan, tetapi di pembuatan laporan pelaksanaan penelitian. Oke. Di sini dijelaskan pernyataan 2 dan 3 benar karena hasil analisis data adalah untuk mengidentifikasi temuan sementara melalui refleksi
dalam rangka menentukan apakah perbaikan sudah terjadi atau perlu terus ke siklus 2. Demikian pula hasil analisis juga dapat dijadikan landasan untuk mencari, mengidentifikasi temuan penelitian baik temuan sementara maupun temuan final. Berikutnya, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran observasi, maka peneliti PTK hendaknya mengarahkan sasaran pokok dan fokus utama selama proses observasi. Pertanyaan-pertanyaan apa yang sesuai dengan fokus tersebut? Oke, adalah proses observasi. Apakah yang satu, apakah sudah terjadi perubahan di kelas saya? Apakah yang dua, apakah tindakan perbaikan sudah berhasil? Atau yang tiga, apakah dampak dari tindakan perbaikan yang sudah saya berikan? Jawabannya adalah yang satu dan tiga, yaitu apakah sudah terjadi perubahan dan apakah dampak dari tindakan perbaikan yang sudah diberikan. Bukan keberhasilan, tapi dampaknya ya. Berikutnya, apabila sebagian besar siswa Anda malas mengerjakan tugas-tugas yang Anda berikan, maka kategori domain apakah PTK yang akan Anda laksanakan? Apakah yang A, disiplin belajar, B, kenakalan remaja, C, interaksi belajar, D, prestasi belajar. Yang manakah? Yang A, disiplin belajar. Karena dia malas, berarti tidak disiplin. Berikutnya, apa fokus judul PTK? Apakah tentang upaya perbaikan pembelajaran, masalah pendidikan, atau perbaikan sistem persekolahan? Yang benar adalah yang A, yaitu upaya perbaikan pembelajaran. Itu fokus dari PTK. Berikutnya, manakah yang menjadi fokus observasi yang dilakukan oleh pengamat luar atau teman sejawat dalam PTK? Oke, yang pertama, perilaku mengajar guru dalam melaksanakan tindakan perbaikan. Apakah yang kedua, suasana dan perilaku belajar siswa selama berlangsung tindakan perbaikan? Ataukah yang ketiga, intensitas catatan penelitian yang dibuat atau ditulis oleh pengamat? Jadi yang benar di sini adalah yang perlu diobservasi dan fokus observasinya adalah perilaku mengajar guru dan perilaku belajar siswa. Jawaban yang benar adalah yang A. Soal berikutnya, kriteria manakah yang tidak perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak? A. Guru mampu untuk melaksanakannya. B. Masalah pembelajaran bersifat spesifik dan bermanfaat bagi siswa. C. Relevan dengan pengembangan sekolah. D. Mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Nah, di sini yang tidak perlu dipertimbangkan. Apakah yang A, B, C, atau D? Yang benar adalah yang A. Jawaban di sini adalah yang A. Itu yang tidak perlu dipertimbangkan. Soal berikutnya, bagi guru yang peneliti PTK, apa langkah awal dalam analisis masalah? Apakah yang A melakukan introspeksi diri tentang pembelajaran di kelas, B melakukan kajian dokumen kelas, C mewawancarai siswa, D memberikan tes formatif. Nah, di sini bahwa jelas jawaban yang benar adalah yang A. Karena guru yang langsung menjadi peneliti. Jadi guru itu kan di kelasnya sudah lama. Nah, dia tidak perlu melakukan kajian dokumen kelas, mewawancari siswa, memberikan tes formatif karena dia sudah menguasai kondisi dari kelasnya. Jadi guru hanya perlu introspeksi diri tentang pembelajaran di kelasnya sendiri. Oke, berikutnya, jawaban yang benar di sini adalah yang A ya. Apa tujuan penelitian tindakan kelas? Apakah A. Memperbaiki kinerja guru, B. Mengungkapkan kebenaran, C. Menjawab masalah guru, D. Mengumpulkan informasi. Nah, tujuan dari penelitian tindakan kelas itu kan tujuannya yang pertama adalah memperbaiki, yaitu memperbaiki pembelajaran, kinerja guru, perbaiki bagaimana siswa juga belajar, itu juga perlu dijadikan tujuan penelitian tindakan kelas. Fokusnya adalah memperbaiki. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A. Dibandingkan dengan penelitian formal, apa jenis sampel yang digunakan dalam PTK? Apakah yang A, kasus khusus yaitu kelas,
B. Sampel representatif, C. Sampel purposif, D. Sampel acak. Nah, kalau di kelas itu atau penelitian tindakan kelas, namanya juga tindakan kelas. Jadi kasus khusus yang diangkat adalah kasus yang terjadi di dalam kelas tersebut, bukan yang lainnya ya. Berikutnya, manakah yang bukan teknik-teknik lain di samping observasi yang dapat digunakan guru sebagai peneliti PTK untuk mengumpulkan data? Apakah A. Studi dokumen kelas, B. Wawancara, C. Pengisian kuesioner, D. Survei. Jawaban yang benar adalah yang A. Studi dokumen kelas. Itu yang perlu dilakukan oleh guru selain dari observasi. Oke, soal berikutnya, apa langkah awal PTK yang harus dilakukan oleh guru? Apakah identifikasi masalah, perumusan masalah, analisis masalah, atau pembatasan masalah? Yang benar adalah yang A, yaitu identifikasi masalah dulu. Baru setelah kita identifikasi masalah, kita analisis masalahnya. Setelah kita analisis, baru kita menentukan fokus masalah atau pembatasan masalah. Baru kita merumuskan masalah. Oke, itu saja untuk soal-soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.